Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Qala mu'allif wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihima wa bi'ulumihima wa ulumi sayyidi salihin fid dharaini amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita Sabtu akhir daripada bulan Ramadan. Artinya kita sudah mengikuti yang lalu tentang sunat-sunat daripada ibadah puasa Ramadan dan perkara-perkara yang makruh dilakukan dalam menjalani ibadah puasa. Sebagai penutup dari pengajian Ramadan, hari ini kita mengambil hikmah daripada ibadah puasa Ramadan. Salah satu tujuan atau hikmah difardukan ibadah puasa Ramadan adalah untuk tahzibun nafsi, membersihkan, mendidik, memerangi akan hawa nafsu. Kenapa? Karena nafsu ini salah satu penghambat kita dalam beribadah. Jadi ada 4 macam hambatan dalam ibadah. Apabila seseorang mau melakukan ibadah, dia ada 4 hal yang harus dia lawan. Yang pertama, dunia. Dunia itu bahagian daripada perkara yang menghambat amal ibadah. Harta benda, jabatan, pangkat, pulom, nyan bagian daripada dunia yang membuat orang gara-gara mencari dunia terhambat ibadah. Yang kedua, hambatan dalam beribadah makhluk. Makhluk yaitu baik itu makhluk sesama manusia maupun makhluk hewan. Urang le tinggal semayang karena babi empelemo. Urang le tinggal semayang karena teman, karena ngon. Itu makhluk bagian daripada penghambat ibadah. Yang ketiga, syaitan. Syaitan juga itu sudah lembuita. Yang keempat, hawa nafsu. Hawa nafsu salah satu perkara yang menghambat ibadah. Bahkan hawa nafsu di antara 4 macam penghambat ibadah tadi, dunia, makhluk dan syaitan dan nafsu, yang paling berat adalah nafsu. Jadi yang paling berat hadapi nafsu. Sehingga dalam kitab Sirajul Talibin, dalam kitab Minhajul Abidin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, kita baca hari ini, disebutkan di sini, summa alaika ya talibal ibadati asamakallahu wa iyana bil
hadri min hadhihin nafsil ammarati bisu fa innaha adarrul a'da. Wajib di atas engkau wahai orang yang memasuki dalam ibadah atau mencari yang ibadah, berwajib bil hadri min hadhihin nafsil ammarati, dengan berhati-hati, takut daripada nafsu ammarah. Jadi orang yang kemeng tambang dalam beribadah nyan kepegah Imam Ghazali bertemakut, berhati-hati, berwaspada terhadap nafsu ammarah. Fa innaha adarrul a'da, karena nafsu ammarah itu musuh yang paling membuat kita mudarat. Wa bala'uha as'abul bala, dan bala nafsu amarah itu sesukar-sukar bala, sesulit-sulit bala, seberat-berat bala. Wa ilajuha aksarul asya, dan mengobatinya nafsu amarah itu perkara yang sangat sukar. Jadi nafsu amarah salah satu perkara yang musuh katanya yang paling berat, bala yang paling tatulak, dan tapubat nafsu amarahnya salah satu perkara yang sulit. Kenapa sulit? Ada dua alasan. Yang pertama, annaha aduun min dakhilil bait, karena nafsu amarah itu aduun min dakhil, musuh dalam selimut. Jadi musuh yang dalam rumah. Jadi pencuri menyena dalam rumah nyan termasuk bahagian susah ya, mbak tak jaga. Bahkan karena haji naik dalam. Demikianlah nafsunya karena dalam tubuh katanya, maka haji bahagian daripada perkara yang sulit. Tengah tanya ibadat, tengah nyan tanya wajib pengun. Sehingga naga pegah dalam hikam Ibnu Athaillah, haddun nafsi fil maksiati zahirun, bahwa nafsu yang bak maksiatnya bisa dilihat. Artinya keinginan nafsu bak maksiat itu bisa dideteksi. Duh dagalan urang ilmu judi karena kesenangan bak mungkin merupa menang. Nah, demikian juga urang bak ijib minuman keras, bak icu-mecu, nampak keinginan nafsu. Wa haddun nafsi fi ta'ati khafiyun, tapi jatah atau behak nafsu yang nabak taat itu tersembunyi, nggak bisa, susah dideteksi. Dalam taat ada keinginan nafsu, sehingga taat itu tidak 100% lillahi ta'ala, tapi puji karena memenuhi hawa nafsu. Itu dalam taat, dalam beribadah. Dia hanya menginginkan nama baik. Jadi kadang-kadang bak sedekah, secara lahir sedekah itu taat, tapi ada satu keinginan nafsu, bahwa dengan dia membuat sedekah itu dia bisa terkenal. Nyan hun nafsu ya, nyan tertipu deh. Jadi nyata contoh, misalnya ada seseorang yang membuat rumah kaum duafa, contoh mantap.
Nah, dia membuat rumah kaum duafa untuk orang kampungnya. Berapa orang ada masyarakat yang lemah, sehingga dia buat rumah. Kepui pergi rumah supaya aji wate mati tengok. Ipegah le urang, nya rumah urangnya orang kampung yang ngatin-ngatin tengkupulin pegat. Sehingga ibulah bak komplit perumahan itu nama dia, supaya dia bisa dikenang selamanya. Ya, ini bagian daripada hun nafsu yang tersembunyi di dalam taat. Itu banyak terjadi. Lagi katanya udah pegang sabau masjid, tabuh nandraw ada. Misalnya masjid Zulkarnain. Itu apa? Karena ketika kita mati nanti orang akan mengenang bahwa masjid itu kumpulan yang buat. Nah, ini bagian daripada haddun nafsi fit ta'an. Jadinya bagian daripada behe nafsu dalam taat. Dalam ibadat, nafsu hijau kesempatan untuk mengambil keuntungan bagi dirinya. Nah, ini bagian daripada hambatan daripada ibadah. Jadi bukan lagi karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sahabat-sahabat Rasulullah, beliau itu sering bersedekah kepada orang-orang yang sedang tidur. Nah, di urung tengah-tengah gejak gikat aju dirham atau dinar bak ujung ija berangkat aju. Dia tega bedah urungnya bak tengah kami ikat apa sedekah bak ija. Anak itu so yang ikat sedekahnya. Kitanya ke kemanan. Kitanya waktu itu dulu kita sedekah tak pegah. Keng tidak hilang sabah. Baru lumbi terka. Jadi ligim tilawun ilainan nabi-nabi Yusuf nang gramti. Baru tajuk terka 2000 atau 2000. Artinya ada satu keinginan untuk kepuasan nafsu tanya. Dan dengar lagu uji dan dengar suji. Berarti sedekah katanya hanya imbalan bayi kasidah kau. Nah, itu contoh. Nah, jadi leunya biasa katanya salah hana haluh perasaan. Nah, sama seperti orang yang mewakafkan Quran atau Yasin dipek foto bak lapi, supaya mangat muthawathojok Yasinnya. Nyan kenyan yang bahaya dalam beribadah. Itulah akhlak yang tidak ada. Itu disebut tidak ada akhlak dalam beribadah. Dia ada ingin menempel namanya pada saat dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebut dengan nafsu. Fa idzan yahtahsinul insanu min nafsihi kulla kabih wala yakadu yattali'u ala aibillaha wa hiya fi adawatiha wa adrariha fama ausyaka ma tuqi'uhu fi fadihatin wa halakin wa huwa la yash'uru. Dan apabila seseorang manusia sudah menganggap baik perbuatan nafsunya itu, nyata tanya udah pegahnya, katanya udah anggapnya sesuatu yang bagus. Nah, kengget tabuhnan katanya bak komplit perumahan kaum duafa karena tanya pegat kengget tabuhnan tanya nyampe kaya kuile manusia keinginan nafsu itu bagus. Wala yakadu yattali'u ala aibillah, hampir tidak dia melihat ada aib pada nafsu. Handeuh bagedanya bahwa nyankeun handeuh. Fama ausyaka ma tuqi'uhu fi fadihatin wa halakin wa huwa la yash'uru. Maka tidak lama, dekat sekali dia akan jatuh di dalam kekejian dan di dalam binasa padahal dia tidak tahu. Di menyalagenyan getanya menyan kata maen babi nehmon akan heret di dalam kerugian dan tanya hana tadepu illa ayyahfadahullahu ta'ala bifadlih, terkecuali dipelihara oleh Allah dengan karunia-Nya. Ya.
Jadi hal-hal yang lainnya halus sehingga tidak terasa kita sudah tergelincir di dalam lembah kerugian. Jadi urut akhirat baru ada depu. Urut akhirat. Bantatan yang ho fala lun pegar rumah ana yatim. Hai fane phala watai dunia ikah perlekan bituri dan kai turi ke tak orangnya manteng pegah-pegah li urangnya tak tekupulin pegah tak tekupulin pegah. Jadi nama kamu sudah kau mau ambil balasan di dunia. Yang membuat kerugian bagi orang yang memperturutkan hawa nafsu. Jadi ibadah puasa inilah untuk memperhalus nafsu kita supaya tidak menginginkan kesenangan. Jadi kenapa ibadah puasa menahan makan, menahan minum, menahan bergaul dengan istri, padahal makanan kita sendiri halal, minuman kita sendiri, istri kita sendiri, tapi hanggebi pakon karenanya membuat kesenangan-kesenangan. Ibadah puasa menyadarkan orang bek mita senang. Sampai pakon gaya-gaya punyung batil puasa. Kah nak tahu apa gaya punyung? Tak cok pulik punyung, tak culik tak apa? Tak gaya punyung, tak culik punyung. Batil puasa. Kenapa? Padahal kah nak tahu itu? Yang najis mangat. Bak culik punyungnya mangat. Mata di depan. Nikmat. Jadi puasa ini memutuskan kita daripada nikmat. Di hari akhirat nanti baru kita menikmati apa yang kita sukai. Yang bahaya daripada nafsu. Ta'ammal ayyuhar rajul nuktatan wahidatan muqniatan wahya annaka idza nadarta wajadta asla kulli fitnatin wa fadihatin wa khizyin wa halakin wa zambin wa afatin waqa'a fi khalqillah min awali khalqi ila yaumil qiyamah min qibali hadhihi nafsi. Cobalah kita berfikir satu faedah yang puas, yang bisa memuaskan. Apabila kita memperhatikan semua fitnah, fitnah pu bahasa Kedayu, kejadian yang hana aman, yang fitnah itu semuanya terjadi daripada nafsu. Jadi peperangan yang terjadi di segala belahan bumi ini, kenapa? Kalau diambil kesimpulan karena nafsu. Pakon karu lam nanggro karena nafsu. Pakon karu lam rumah tangga karena nafsu. Pakon demo masyarakat putren kecil karena nafsu. Pakon anu temerika ba ayah ba urinci karena nafsu. Pakon urang paki ngan tetangga karena nafsu. Jadi seluruh permasalahan yang ada di dalam bumi ini, dari yang kecil sampai yang besar, terjadi bandum hanya min qibali hadhihi nafsi, daripada nafsu. Jadi paki karena nafsu, mucri karena nafsu, lid anak di rumah karena nafsu, mat parang temutak karena nafsu, putren imum, putren kecil, putren mukim, nyam memandung karena nafsu. Nah, itu bahayanya nafsu. Mulai daripada diciptakan makhluk oleh Allah sampai hari kiamat. Yang pertama, melakukan maksiat untuk Allah karena dorongan nafsu adalah iblis. Iblis karena sombong. Jadi pakon iblis ke pemerkali Allah karena iblis
ijih berlebih mulia dari Nabi Adam. Berlebih mulia daripada Nabi Adam. Sehingga timbul dengki ketika Allah ne perintah iblis malaikat ne sujud ke Adam, iblis hai sujud. Bahkan hai sujud karena ikut iblis khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Lun dari api, ti Adam dari tanah. Api lebih mulia dari tanah. Masa yang lebih mulia harus tunduk kepada yang lebih hina. Yang hina itu mah sifat angkuh. Ya, tanya kau nanya dalam kehidupan dia. Apa kehidupan dia? Urau raya adun hanja ba ada menyagolong ada aja ba adun. Yang kan sabuk sifat yang ka mungkin urung-urung tanya awal yang kita tahu. Dan nya itu pakai ya. Salah. Hana nejak bak simpulan. Iji hantai aja balung, buku jak baji. Yang kesimpulan tanya. Jadi ane harus ane kemun harus jak bak apa? Menyagolom jak bak apa hana jak bak ane kemun. Adau harus jak bak adun. Menyagolom jak adau, adun han jak bak adau. Itu adalah sesuatu sifat yang angkuh. Jadi iblis yang kelihatan. Karena dia anggap jih lebih raya, jih lebih doha, jih lebih mulia, maka haitem sujud kepada Adam. Kibronnya, sombong itu karena nafsu. Nafsu apa? Nafsu ingin dia lebih dihormati karena dia lebih senior. Ya, jadinya itanya laudib biasa. Ya, senior, nyan, peleceh, penghina, pekek, junior. Yang junior harus bertabik ke senior. Ya, hormat, ya, jaintat, hadiah ke senior. Dalam keluarga lagi nanti. Nah, ini sesuatu yang membuat hilang semua amal ibadah kita. Al-qathu ba'da ibadati samanina al-fasana. Sifat dengki si iblis ini dia dapat setelah dia beribadah 80.000 tahun. Ya. Hana dengan ibadah iblis. 80.000 tahun dia beribadah kepada Allah. Ya, jadi hayat dah iblis. Kan tembarangan. Orang itu dah. Hanya saja karena keinginan dia lebih dihormati daripada Nabi Adam. Inilah dengan sebab dia sedikit ada kesombongan, kana nafsu bikibriha wa hasadiha, adalah nafsu sombongnya dan dengkinya iblis, fa'amilat bihi ma amilat, maka dia berbuatlah apa yang dia berbuat sehingga dia lupa kepada Allah. Padahal kan perintah Allah ya, kehana patut dijawab. Lebih senior kepun ya ayu ya sujud kepada Adam. Summa Adam wa Hawa alaihi wassalam tarahat huma syahwatun nafsi fi zalika. Kemudian Adam dan Hawa juga tergelincir sedikit hanya karena lubha untuk kekal dalam surga. Nyo tipu daya. Kiban ija iblis ipegah pada Nabi Adam nak kadepui kah pakan hang gebi pajuh boh kaya khuldinya. Kayaknya kayak khuldinan. Makna khuldi kekal. Gelarangkah li Allah han gebi pajuh harayan supayakah baik kekal dalam surga. Ya, nanji boh kaya kekal. Menyata pajuh nyantanya kekal. Ya. Sebaliknya menyata pajuh katanya kekal. Jadi long sebagai urung Tuhan
Ya, cakap iblis, awai udip lu, awai Tuhan lu, pit matin awai lu rasa, put bawa bendera kau udipku, aku pegah bakal, nyo aku nasihat ke, menyana perle rencana dua alam surga, baik debit, kapan jauh masapa? Ya, nyan hinan, karena nafsu buno ingin kekal dalam surga selama-lamanya, maka Adam nepaju. Ya, jadi ijtihad Adam ka keruh mupajuh beo hanya karena ingin kekal. Jadinya dan pegang bahwa nafsu itu bisa menggelincirkan. Kemudian Habil dan Qabil juga kejadian karena nafsu. Jadi ipoh Habil ya Qabil hanya karena hanjut mekawin pasangan daripada Habil. Ini merupakan hambatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya nafsu menjadi hambatan di dalam beribadah karena ada keinginan-keinginan yang tidak kita tahu. Nyogekeun hambat. Jadi nasidro urang zuhud, dia tiba-tiba diajak oleh nafsunya untuk ikut berperang fi sabilillah. Tapi dia akhirnya tidak mau karena dia tahu bahwa ini ajakan nafsu, tidak mungkin. Jadi waktu kala na pengumuman pendaftaran relawan jak perang sabil, nyai gonyan ikut le nafsu, nyan menyertai ikut menyamati syahid, menyahana mati, nah harta kanima menyemenan bah daftar dor lagi. Duda aku pikir, ana mungkin nafsu ingin berperang. Padahal kemarin ada segelas air diminta oleh orang tuanya, dia malas. Nah, gekul le urun ci ge kacau iya tabah gla. Jadi gekul le urangnya alah ban luwo mentang. Heran ban luwo le ta. Iya yang gecok lima ke tabah gla, han gecok karena goknya ban guo bak kerja heran. Tapi uronya diajak perang le nafsu, diajak perang, timbul keinginan goyan untuk ingin berperang. Jadi kebanding deh, kenapa kemarin satu gelas air diminta oleh orang tua dan apabila kita kerjakan itu membuat kita birrul waliden, berbuat baik kepada orang tua. Tidak mau. Kok hari ini diajak perang sabil, kok bengebu-ngebu semangat untuk mendaftarkan diri. Nyok kakon nyo. Ya, lah mati ko ya. Nyok kakon, nyok kay ini pengun. Ya, kay ini pengun. Barau ke yucok iya taboh gelah 5. Padahal menyata cok nyan birrul waliden, berbuat baik kepada ibu bapak. Tapi kepegah goi gede. Uranya watai diumumkan pendaftaran perang sabil, mengebu-ngebu semangat ingin mendaftarkan diri. Hana mungkin kalau bukan ada sesuatu yang tujuan. Jadi akibat gurung kan yang kepikir itu putra leyo. Gemelake lah ba Allah, ya Allah ne pelemah putra leyo. Pu betul ya. Baru malamnya dia nampak rahasia. Ternyata bahwa nafsunya ingin dia berperang, kalau dia mati akan diukir namanya dengan tinta emas bahwa dia itu pahlawan. Nyan takai perle. Jadi kemarin ibadah yang satu gelas air dia tidak mau berbuat, perang sabil yang berat dia mau berbuat, hanya ingin untuk mengambil keuntungan nama baik. Ya, jadi ini tipu daya nafsu yang membuat orang hancur di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Batilunnya sebagai pembukaan. Demikian sementara mungkin di antara
jamaah yang ingin meminta tambahan penjelasan. Terima kasih. Baik, terima kasih.